أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام 3 عقد ويضرب كل عقدة مكانها. عليك ليل طويل فارقد، أو عليك ليلا طويلا كما في الموطأ فارقد. فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا فأصبح خبيث النفس كسلانا. Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syaitan itu membuat simpul-simpul, membuat katupan-katupan, membuat belokan-belokan ala qafiyati ra'si ahadikum, terhadap pikiran, ingatan, naluri manusia ketika dalam kondisi tidur. Ada 3 katupan, ada 3 belokan. Wa yadribu kullu uqadatin makana. Dan katupan itu, simpul itu, belokan itu, syaitan menempatkan pada posisi-posisi yang strategis sehingga kita malas untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terlena, terbuai terhadap rayuan-rayuan, bisikan-bisikan, waswasa, hamazat syaitan tersebut. Syaitan akan membisikkan kepada orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak membuka katupan yang pertama dengan mengatakan, alaika lailan tawilan, malam masih panjang, farqud, berbalinglah, tidurlah, nikmati tidur ini. Sehingga dia betul-betul terlena dan tidak terbangun, tidak membuka katupan simpul yang pertama. Wa idza istayqadha, ketika seorang hamba tersebut bangkit dari tidurnya, wa dzakarallah, dan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, inhallat uqdah, simpul pertama, belokan pertama, katupan pertama, inhallat, terbuka, terlepas, terilis. Wa idza tawaddaa inhallat uqdah, ketika kita bangkit tadi mengingat Allah, kemudian ketika kita berangkat mengambil air wudu, inhallat uqdah, belokan kedua, katupan kedua juga akan terbuka. Wa idza shalla, dan ketika hamba tersebut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, inhallat uqaduhu kulluha, semua katupan-katupan, semua belokan-belokan, semua simpul-simpul yang dibuat syaitan untuk mengelabui kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat kebaikan, untuk berzikir, untuk bertasbih, untuk bertahlil, semuanya terbuka ketika seorang tersebut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asbaha nasyitan, untuk selanjutnya asbaha nasyitan, jiwa kita menjadi fresh, jiwa kita menjadi nyaman, jiwa kita menjadi segar. Thayyiban nafsi, dan memiliki nafas yang segar, memiliki nafas yang harum, memiliki nafas yang tidak bau. Wa illa, kalau kita tidak melakukan 3 hal tersebut untuk membuka katupan-katupan itu, mengingat Allah, berwudu dan melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, asbaha khabisan nafs, kita akan memiliki nafas yang bau, jiwa yang kaslana, yang selalu merasa malas untuk bergerak, malas untuk bergairah, pinginnya berbaring terus. Olehnya itu Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, memberikan kita nasihat-nasihat, mengajarkan kita trik-trik bagaimana menciptakan tidur kita ini berkualitas, memiliki kualitas yang menjadikan tubuh kita nanti fresh, bugar ketika terbangun dari tidur. Sahabat Huzaifah bin Al-Yaman menyampaikan kepada kita bahwa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza awa ila firashi, ketika beliau beranjak berniat ke pembaringan beliau,
Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bismikallahumma ahya wa amutu, dengan namamu ya Allah saya hidup dan dengan namamu pula saya mati atau saya meninggal. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada kita semua untuk selalu memiliki connectivity, memiliki sambungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terlepas. Baik kita tidur, baik kita terbangun, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa ketika seseorang itu bangun, ketika kita terbangun dari tidur, hendaknya mengatakan, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali, membangkitkan kita kembali, mengembalikan roh kita ba'da ma amatana, ketika kita telah tertidur panjang, tertidur pulas, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah Allah Subhanahu wa taala an-nusyur, tempat kembalian yang nyata. Hadis lain yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu 'inda raddillahi ruhahu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, illa ghafarallahu lahu dhunubahu walau misla zabadil bahr." Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa tiadalah seorang hamba ketika Allah mengembalikan ruhnya, ketika kita terbangun, ketika hamba tersebut terbangun, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, illa ghafarallahu lahu dhunubahu walau misla zabadil bahr. Kecuali Allah akan memberikan ampunan terhadap semua dosa-dosanya, mengampuni semua dosa-dosanya, walau misla zabadil bahr, walaupun dosa yang dia lakukan sebesar buih, sebanyak buih di lautan. Ini hadis yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul. Ada banyak hadis yang disampaikan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman, sebagai pembelajaran buat kita bagaimana menciptakan tidur kita berkualitas dengan tetap membangun connectivity kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan Abi Daud masih tetap Sayyidatuna Aisyah, beliau menyampaikan bahwa idza habbal lail, yani habba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal lail, ketika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tidurnya di suatu malam, kabbara asyara, beliau bertakbir sebanyak 10 kali, wa hamida asyara, kemudian beliau bertahmid alhamdulillah alhamdulillah sebanyak 10 kali, kemudian beliau mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 10 kali, beliau juga mengucapkan subhanal malikil quddus sebanyak 10 kali, kemudian beristighfar sebanyak 10 kali, astaghfirullah azim fa innaka ghaffarun, kemudian beliau juga bertahlil sebanyak 10 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk selanjutnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dhaiki dunya wa dhaiki yaumil qiyamah. Ya Allah, saya memohon pertolongan, perlindungan, proteksi daripadamu dari sempitnya dunia dan dhaiki yaumil qiyamah, dan sempitnya kehidupan hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang menjalankan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar menjalankan sebagai suatu kebiasaan, akan tetapi hati kita harus muallaq, selalu terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu bentuk ta'zimu sunnati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.